Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Video pembelajaran kita kali ini membahas materi struktur sel bersama Ibu Romini Soekarwati SPD MSI. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berserah diri kepada Allah SWT dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran struktur sel. Yang pertama, menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Dan yang ketiga, menjelaskan kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Dan yang terakhir, yang keempat, menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan itu sendiri. Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Peranannya adalah sebagai tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jika perhatikan gambar di slide kita ini, maka terlihat serangkaian kehidupan itu diawali dari tingkat terkecil, kemudian gabungan dari terkecil, terbentuklah beberapa jaringan organ, sistem organ, dan akhirnya terciptalah yang kita sebut dengan organisme. Untuk memudahkan anak-anak kami sekalian, bagaimana cara mengingat definisi sel? Karena sel bisa kita artikan dengan berbagai untaian kalimat, di mana kalimat yang Ibu siapkan adalah merupakan kata jembatan emas agar lebih mudah memahami definisi daripada sel. Dan secara langsung kita bisa mengetahui fungsi daripada sel itu sendiri. Kata kalimat Susi Susanti disusun oleh beberapa kata, hanya gemar, pekerjaan rumah, fisika, matematika, di mana sel itu merupakan unit kesatuan struktural makhluk hidup. Menurut Schleiden dan Schwann, kita pakai kata Susi Susanti. Susi menunjukkan kata struktural, Susanti menunjukkan Schleiden dan Schwann. Definisi sel berikutnya kita memakai sel merupakan unit kesatuan hereditas. Pakai kata hanya menunjukkan kata hereditas bahwa sel merupakan unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Menurut siapa? Menurut Gregor Mendel. Kata gemar kita pakai untuk mengingat siapa penemunya. Berikutnya definisi dari bahwa sel itu merupakan unit kesatuan pertumbuhan bagi makhluk hidup. Menurut Rudolf Virchow, kita pakai huruf P dengan R. P menunjukkan kata pertumbuhan, R-nya menunjukkan Rudolf Virchow. Nah, di sini nanti akan Nenek Ibu lihat di beberapa buku bahwa unit kesatuan pertumbuhan menurut Rudolf Virchow terkenal dengan slogannya Omne cellula est cellula. Sel itu berasal dari sel sebelumnya. Dia adalah sel merupakan unit kesatuan fungsional bagi makhluk hidup menurut Max Kuhl. Nah, ini menggunakan kata fisika, matematika. Kata fisika menunjukkan fungsional, kata matematika menunjukkan penemunya yaitu Max Kuhl. Berikutnya Nenek Ibu sekalian, mari kita simak di slide seterusnya mengenai penyusun daripada molekul penyusun dari sel. Molekul penyusun sel, agar lebih mudah Nenek Ibu memahaminya, dengan kata kapalan, Ka yang pertama menunjukkan unsur karbohidrat dan P protein, A menunjukkan kata air, L menunjukkan lipid, dan berikutnya AN menunjukkan asam nukleat. Semoga dengan kata ini Nenek Ibu bisa mengingat molekul penyusun daripada sel. Nah, di sebelahnya tergambar bagaimana bagian-bagian bersel. Di sini terlihat gambar dari membran sel lengkap dengan bagian-bagiannya.
Kita lihat bagian sel secara umum ada 3 bagian. Yang pertama adalah membran sel atau membran plasma, berikutnya nukleus, dan yang ketiga adalah sitoplasma. Untuk membran plasma, kita akan melihat ada senyawa penyusun membran plasma, yaitu senyawa lipid. Lipidnya ini dikenal dengan fosfolipid dan protein, serta karbohidrat. Di bagian membran plasma ini kita jumpai yaitu 2 lapis fosfolipid, di mana kita jumpai matriks fluida, bilayer fosfolipid, protein. Pada nukleus, kita kenal sebagai inti sel, terdapat beberapa bagian, yaitu nukleoplasma, plasma inti sel, dan anak inti sel yang kita sebut dengan nukleolus, materi genetik berupa benang-benang kromatin, dan pada organel sel, untuk lebih mudahnya, satu kata untuk mengingat bagian-bagian dari sitoplasma berupa organel sel, mirip retendo sengolipas vacuola, mikrofilamen, mikrotubulus, badan mikro. Mi-nya adalah merupakan organel sel mitokondria, rib-nya ribosom, retendonya retikulum endoplasma, sen-nya adalah sentrosom, berikutnya Golgi, badan Golgi, lisosom, pas-nya plastida, vakuola, mikrofilamen, mikrotubulus, badan mikro. Ibu rasa tidak susah untuk mengingatnya. Anak-anak ibu sekalian, boleh diulang beberapa kali supaya lebih mengingat bagian-bagian daripada organel sel itu sendiri. Secara pengamatan mikroskopik bahwa kita jumpai ada organel sel pada sel hewan, kemudian organel sel pada sel tumbuhan. Dari pengamatan mikroskopiknya terlihat gambar bahwa ada perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Kalau sel hewan penampakannya terlihat bulat, sedangkan pada sel tumbuhan itu terlihat bentuk persegi. Dan ada beberapa yang sudah diamati secara mikroskopik, yaitu sel epidermis pada umbi bawang merah, berikutnya sel pada darah manusia, seperti ini gambarnya, dan kemudian sel pada otot jantung hewan. Itulah serangkaian pengamatan mikroskopik yang terlihat. Anak-anak kami sekalian, masih bisa lagi beberapa jenis daripada pengamatan mikroskopik dari sel. Bisa secara mandiri untuk mencari beberapa temuan-temuan yang terkait dengan pengamatan mikroskopik sel daripada makhluk hidup, baik sel pada hewan maupun. Untuk lebih jelasnya memahami peranan daripada organel sel dan beberapa fungsi sel lainnya yang terkait dengan sel, struktur sel, mari anak-anak ibu sekalian menyimak video berikut ini. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga dapat lebih memahami materi struktur sel. Dan selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.